Selamat siang adik-adik. Kali ini kita akan membahas materi kita tentang vektor. Mungkin di antara adik-adik mereka ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu vektor, dan mungkin juga ada di antara adik-adik mereka yang belum mengetahui atau mendengar apa itu vektor. Adik-adik, vektor dalam fisika itu diartikan sebagai objek geometri yang memiliki besar dan arah. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai vektor, misalnya pada perpindahan. Perpindahan itu adalah bagian dari vektor. Misalnya rel berjalan ke arah timur itu sejauh 10 meter. Itu adalah vektor adik. Ada besar dan ada arahnya. Besarnya adalah 10 meter dan arahnya adalah ke timur. Pokok pembahasan kita untuk materi vektor adik, yang pertama itu ada pengertian vektor, yang kedua ada penulisan dan penggambaran vektor, yang ketiga resultan vektor, dan yang terakhir penguraian vektor. Adik-adik, vektor itu sendiri merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Besaran vektor adik itu seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya. Selanjutnya adik, pembahasan yang kedua itu adalah penulisan dan penggambaran vektor. Adik-adik, sebuah vektor biasanya dinyatakan dengan lambang huruf besar, misalnya A, B, atau R. Tetapi untuk tulisan tangan, sebuah vektor dilambangkan dengan huruf kecil yang diberi tanda anak panah di atasnya. Misalnya vektor A, vektor B, atau vektor C. Adik-adik, dua buah atau lebih vektor dikatakan positif ketika arahnya sama. Jika ada di dua buah vektor atau lebih dari dua buah, jika arahnya sama itu dikatakan positif. Sedangkan dikatakan negatif bila arah kedua vektor itu berlawanan. Jadi adik-adik, bila arah kedua vektor itu berlawanan, makanya dia dikatakan positif. Jika arahnya sama, misalnya arahnya ke kanan semua, maka itu vektor itu adalah vektor yang bernilai positif. Jika arahnya berlawanan, yang satunya ke kanan dan yang satunya ke kiri, berarti vektor itu ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif. Adik-adik, pada gambar A ini, adik-adik bisa lihat pada gambar A ini. Ini adalah sebuah vektor C, di mana titik pangkalnya itu adalah di titik A. Dan titik ujungnya itu adalah titik B. Ini adalah contoh vektor adik-adik. Ini vektor A dan vektor C. Pada gambarannya adalah vektor C. Sedangkan adik-adik, di gambar B ini adalah sebuah vektor yang besar gayanya itu sama dengan 3 Newton. Dan arahnya itu ke kiri. Besar gayanya 3 Newton dan arahnya ke kiri. Adik-adik mereka bisa lihat pada gambar ini. Ya adik-adik, kita masuk juga pada resultan vektor. Adik-adik, beberapa vektor itu dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor yang disebut resultan vektor. Resultan vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode. Yang pertama adik-adik, ada metode segitiga. Metode ini hanya berlaku untuk dua buah vektor saja. Cara melukiskan vektornya adalah dengan menghubungkan titik pangkal B dengan ujung titik A. Misalnya, ada dilihat pada gambar A. Ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Ada di vektor A dan vektor B. Di mana kita menghubungkan ujung pangkal B dengan ujung vektor pangkal A. Di mana vektor B kita hubungkan dengan ujung vektor pangkal A. Maka kita memperoleh vektor seperti pada gambar B ini ada. Gambar A kita hubungkan ke vektor B. Maka kita memperoleh vektor A tambah B. Itu resultan vektor pada metode segitiga. Selanjutnya
cara melukis vektor ini, adik-adik kita menghubungkan vektor pertama A dengan vektor kedua B. Metode ini adik-adik hanya berlaku pada dua buah vektor saja. Jadi metode segitiga ini hanya berlaku pada dua buah vektor saja. Selanjutnya metode poligon. Metode poligon itu biasanya digunakan untuk menggambar vektor yang lebih dari dua buah. Cara melukiskan vektor ini yaitu dengan menghubungkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Ingat adik-adik, kita menghubungkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Misalnya pada gambar A ini, ada pada gambar A, ini kita hubungkan vektor A dan vektor B. Pada gambar B ini kita hubungkan ujungnya dan pangkalnya adik-adik. Sekarang kita masuk pada metode analisis. Metode yang paling baik untuk menentukan resultan beberapa vektor dan arahnya itu adik-adik adalah dengan menggunakan metode analisis. Metode ini menggunakan perhitungan untuk mencari resultan pada vektor, yaitu dengan menggunakan rumus kosinus dan sinus. Jadi adik-adik, untuk mencari resultan vektor menggunakan rumus kosinus itu, kita dapat menggunakan R itu sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos theta. Itu rumus untuk mencari resultan vektor. Sedangkan untuk mencari arah resultan kita menggunakan rumus sinus, di mana rumus sinus itu adalah R per sinus theta sama dengan F1 per sinus theta kurang beta, itu sama dengan F2 sin beta. Adik-adik bisa lihat ini. Oke, baik adik-adik, kita masuk pada menguraikan vektor yang terakhir. Materi kita yang terakhir atau pembahasan kita yang terakhir itu kita menguraikan vektor. Oke adik-adik, jadi untuk menentukan komponen sebuah vektor atau vektor komponen adalah dua buah vektor yang atau lebih yang menyusun sebuah vektor, lalu diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Bisa kita perhatikan pada gambar di samping ini adik. Pada gambar ini diketahui sebuah vektor F yang dapat diuraikan menjadi vektor komponen pada sumbu X, yaitu Fx, dan vektor komponen pada sumbu Y yaitu Fy. Oke, untuk mencari nilainya ini kita menggunakan rumus Fx sama dengan F cos theta. F cos theta, di mana adik-adik cos theta itu sendiri sama dengan samping per miring. Jadi cos theta itu adalah samping per miring. Adik-adik, cos theta itu samping per miring, di mana sampingnya ini adalah Fx dan miringnya ini adalah F. Jadi untuk mencari cos theta kita menggunakan konsep cos theta yaitu samping per miring. Jadi untuk memperoleh dasar dari rumus Fx sama dengan F cos theta itu awalnya dari cos theta sama dengan F per Fx, adik-adik. Dan nilai Fy sama dengan F sin theta itu juga berawal dari sin theta sama dengan F per Fy, di mana kita mencari sin theta itu menggunakan rumus adalah depan per miring, yaitu depan per miring, di mana depannya adalah Fy dan miringnya adalah F. Jadi kita memperoleh rumusnya itu Fy sama dengan F sin theta. Selanjutnya kita menentukan besar dan arah sebuah vektor komponen. Jadi menentukan besar vektor itu kita menggunakan persamaan F itu sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Untuk menentukan besar vektor kita menggunakan rumus F sama dengan Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Sedangkan untuk menentukan arah vektor kita menggunakan rumus
tan theta itu sama dengan Fy per Fx. Jadi baik adik-adik, materi kita hari ini tentang vektor sampai di sini dulu. Jika masih banyak yang adik-adik mereka belum mengerti penjelasan atau penyampaian saya, bisa adik-adik mereka memberikan komennya di bawah ini supaya nanti saya bisa membantu penjelasan berikut.